Hello outstanding students, welcome to Knowledge Management. Selamat datang dalam mata kuliah Manajemen Pengetahuan bagi program studi D3 Manajemen Pemasaran Digital Universitas Dianapura semester 3 bersama saya Putu Krisusanto. Dalam video pengantar ini kita akan membahas capaian pembelajaran, topik-topik dalam perkuliahan, penilaian mata kuliah, dan jadwal tentatif. Pertama, kita akan membahas dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Capaian mata kuliah kita yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep dan prinsip manajemen pengetahuan dalam konteks bisnis dan pemasaran, terutama pemasaran digital. Yang kedua, menerapkan manajemen pengetahuan tersebut dalam memproses data, informasi, pengetahuan, dan wisdom atau kebijaksanaan. Yang ketiga, mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi sehingga dapat menjadi pengetahuan bagi pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan model dan strategi kerjasama, komunikasi, dan kolaborasi dengan teknologi informasi dan komputerisasi sebagai tools-nya. Jika Anda lihat di sini, capaian pembelajaran kita dibagi menjadi 3 bagian. Yang berwarna hijau adalah kompetensi yang ingin kita kembangkan dalam semester ini. Sedangkan yang berwarna ungu di sini adalah materi-materi, konsep-konsep perkuliahan yang kita akan pelajari. Serta yang tertulis warna biru di sini adalah konteksnya. Jadi kita bisa melihat di sini apa yang kita ingin kembangkan kemampuan Anda, lalu materi-materinya apa saja, dan juga yang terakhir adalah konteks yang kita gunakan. Baik itu konteks organisasi, pemasaran digital, maupun bagaimana kita menggunakan teknologi informasi dan komputerisasi. Materi perkuliahan seperti berikut. Kita akan membahas tentang konsep dasar dan prinsip manajemen pengetahuan atau knowledge management. Kita akan sering menggunakan istilah MP dalam bahasa Indonesia atau KM dalam bahasa Inggris. Kita juga akan membahas tentang Data, Information, Knowledge, and Wisdom atau sering disebut dengan DIKW. Apa bedanya dan bagaimana penerapannya dalam manajemen pengetahuan kita akan dalami di perkuliahan ini. Model dan strategi manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan dalam processing, storing, securing, retrieving data, informasi, pengetahuan dalam organisasi. Jadi ini penting sekali dalam sebuah organisasi itu bagaimana data, informasi, pengetahuan itu diproses, disimpan, dibuat aman, dan juga bisa diambil kembali jika perlu. Bagaimana pula peran manajemen pengetahuan dalam pengambilan keputusan sebuah organisasi, dalam kita berkomunikasi dan berkolaborasi satu sama lain, dan bagaimana kita menggunakan teknik komunikasi dan kolaborasi menggunakan teknologi informasi. Ini kita akan pelajari dan praktekkan langsung di perkuliahan ini. Mengenai penilaian dalam perkuliahan dibagi menjadi 5. Partisipasi 10%, tugas mingguan dan semester project masing-masing 20%, UTS dan UAS masing-masing 25%. Nilai partisipasi adalah absensi Anda di Google Classroom dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan mingguan dalam bentuk paragraf singkat yang saya akan ajukan kepada Anda. Tugas mingguan juga akan ada tugas-tugas kecil saja, posting atau kuis yang akan kami lakukan, kita lakukan bersama-sama setiap minggu. Semester project kita adalah bagaimana kita memanage data dan informasi, baik secara tertulis, secara audiovisual, dan bagaimana kita bisa melakukannya secara kolaboratif. UTS dan UAS bersifat analisis, sintesis, dan refleksi. UTS akan memfokuskan kepada semester project di bagian yang pertama, yaitu 1-2 di sini. Bagaimana kita memproses data dan informasi secara tertulis dan audiovisual, ini dikerjakan nanti lebih cenderung secara individu. Sedangkan di UAS kita akan melakukan sesuatu secara kolaboratif. Bagaimana kita bisa bekerja bersama-sama secara kolaboratif memproses data, informasi, dan pengetahuan dengan menggunakan online tools yang ada. Kita tentunya akan praktekkan bersama-sama di semester ini. Terakhir adalah jadwal tentatif. Kita anggap satu semester terdiri dari 12 minggu. Di sini saya hanya ingin mengilustrasikan bahwa saya berharap semester ini kita akan dapat mix and match antara pengalaman belajar di Google Classroom dan juga menggunakan Zoom atau Google Meet. Sehingga dalam satu semester ada beberapa kali kesempatan di mana kita akan belajar menggunakan media Zoom atau Google Meet. Kita juga akan ada tugas mingguan yang kalian akan kerjakan secara individu
Kecuali pada saat ada UTS dan UAS, itu tidak ada lagi tugas mingguan, ini tugas-tugas kecil saja. Sedangkan semester project kalian di setengah semester pertama adalah memproses data, baik secara tertulis maupun audiovisual. Itu dilakukan secara mandiri, individu. Dan di setengah semester kedua kita akan melakukan remote collaboration. Bagaimana kita berkolaborasi bersama dengan online tools yang nantinya tentunya akan saya ajarkan. Baik, demikian dulu penjelasan dari saya. Stay inspired, be inspiring. Kalau ada pertanyaan, if you have any questions, boleh ditanyakan di komentar di bawah ini atau di grup chat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya Anda tahu nanti ketika ada konten-konten baru dalam perkuliahan ini.